Captiva 2014, pemakaian 2015 FL2. Kita langsung cek ke detail bodinya. Bodinya overall mulus, sudah kita puterin tadi. Ini juga spion nggak ada yang pecah. Biasanya Captiva karena mobil lebar, spionnya ada yang pecah-pecah. Ini aman, nggak ada yang pecah. Kemudian body mulus banget ya, overall mulus. Dia sudah ada tambahan juga untuk footstep, tambahin dari ori Chevroletnya. Kemudian paling di sini ada lecet garis seperti ini kena motor mungkin. Kemudian bannya juga pakai Dunlop Grand Track ATS, pembuatannya 2022 semua. Lampu masih bening, lampu depan masih bening banget, dan sudah ada tambahan DRL, di situ. Kemudian ini list chrome-nya juga masih bagus, mulus semua. Ya, ban masih sangat tebal, Grand Track ATS. Kemudian kaca masih ori GM, kacanya juga masih ori GM. Kita lihat sebelah kanan, spionnya juga nggak ada yang pecah. Kaca spionnya masih utuh semua, masih oke. Kemudian di sini udah ada talang airnya chrome, ya, tambahan talang air. Kemudian list panel ininya juga chrome. Kemudian di sini footstep asli Chevrolet masih bagus. Sepertinya ini ori dari Chevroletnya. Kemudian ban belakang juga masih bagus, pembuatan 2022 semua. Bodi nggak ada lecet-lecet, lecet kecil-kecil aja mungkin kena kerikil ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Kemudian di belakang ini lampunya untuk FL2 udah model seperti ini. Kemudian untuk kaca belakang FL2 tidak bisa dibuka, tidak ada handle untuk membuka kaca belakang. Knalpotnya untuk FL2 model kotak seperti itu. Kemudian tulisan emblem Chevroletnya masih lengkap semua, VCDI Captiva. Oke, mulus banget, tidak ada bekas tabrak, jadi kita tidak ambil untuk mobil yang bekas tabrak. Langsung kita cek kondisi di ruang mesin dan juga bagian kap mesin. Nah, di sini untuk sealer bagian kap mesinnya masih utuh, tidak ada bekas ketokan. Nah, di sini masih utuh semua, titik-titiknya, titik lasnya. Jadi kita tidak ambil untuk mobil bekas tabrak dan bekas banjir. Insya Allah selalu jaga kualitas, tidak ambil mobil bekas tabrak. Nah, di sini untuk di bawah sini masih ada logo GM-nya. Oke. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri juga ada logo GM. Masih oke, jadi tidak ada bekas tabrak. Baut-baut untuk kap mesinnya juga masih oke, belum pernah dibuka. Nah, di sini masih oke semua sealernya. Nah, di sini juga menariknya bagian apron juga masih mulus banget. Biasanya untuk Captiva karena mungkin sering servis atau turun mesin atau apa. Ini apronnya biasanya udah bocel-bocel karena mekanik suka taruh kunci di sini. Nah, di sini apronnya masih mulus banget. Ya, apronnya masih mulus banget dan tidak ada bekas tabrak. Jadi ini memang tik catnya asli dan tik lasnya juga masih asli semua, bukan bekas repaint. Oke, kita lanjut cek bagian mesin. Mesinnya masih bersih, kering, jadi tidak ada rembes-rembes oli. Kemudian di sini bagian ECU-nya juga kabelnya masih ori semua. Belum ada bekas bongkaran kabel, kelihatannya masih ori dari pabrik. Ini aki masih baru, belum setahun, 18/11/2023. Ya, akinya sangat besar untuk Captiva ini. Kemudian kita cek untuk fuse box-nya. Nah, ini agak susah dibuka. Nah, nanti kita cek ini dulu air radiator. Airnya masih bening, tidak ada bekas karat dan tidak ngepos ya.
tidak ada apa namanya, tidak berkurang airnya. Oke, untuk sikring udah kita buka. Sikringnya masih, kotaknya masih ori, tidak ada bekas terbakar. Sikringnya masih bagus semua. Semua elektrikal juga masih berfungsi. Oke, kita cek bagian bawah mesin. Jadi bawah mesin juga nggak ada bocor-bocor. Di garasi saya juga kering. Kita cek. Ya, kering. Jadi nggak ada bocor-bocor oli. Oke, lanjut seperti biasa di bagian pilarnya masih oke semua. Pilar A nya ini titik-titiknya juga masih oke semua, tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas ketokan ataupun bekas cat. Ini tadi dibuka juga masih keras, belum pernah dibuka karetnya. Kemudian bagian pintu dia masih oke semua. List-listnya, lipatannya, nah, ini masih asli pabrikan semua, jadi tidak ada bekas tabrak. Cek untuk bagian belakang. Di sini juga titik-titiknya masih oke semua, titik khasnya asli dari pabrik, tidak ada bekas tabrak. Masih oke, masih asli semua. Di sini untuk kap bagasi belakangnya juga masih asli. Masih asli semua. Oke, tidak ada bekas tabrak. Jadi kondisi bagian belakangnya seperti ini. Jadi 3 row. Captiva ini 3 bangku, 3 baris. Kemudian apa namanya? Oh ya, ini ada tape aslinya juga dikasih. Kemudian AC di bagian belakang ya seperti ini modelnya, tidak ada yang pecah. Biasanya Captiva ada yang suka pecah-pecah juga. Oh ya, plafon nggak ada yang turun, masih oke banget nih. Depan belakang nggak ada yang turun, masih rapi. Nah, ini 3 baris, tapi kalau ditutup dia kursinya bentuknya rata seperti ini nih. Ini yang contoh yang lagi dilipat, ini contoh yang lagi dibuka yang sebelah kanan. Oke, bagian bawah gak ada laci penyimpanan. Ada toolkit, dongkrak, komplit, masih komplit semua. Gitu. Lanjut kita cek bagian interior. Jadi remote-nya seperti ini, dia udah ganti keyless, model keyless. Kita buka. Oke, kalau ditutup spionnya otomatis, retract-nya otomatis retract. Jadi sudah disetting seperti itu modulnya. Kemudian seperti biasa kita cek bagian bawah. Ini karpetnya juga masih ori Captiva, masih bagus, nggak buluk. Kemudian kita cek bagian kolong. Nah, tidak ada bekas karat, masih bersih banget kolongnya. Jadi kita masuk. Oke, langsung kita hidupin. Nah, di sini udah di-upgrade menggunakan keyless, jadi udah pakai start button. Dan kuncinya juga udah diganti seperti ini, keyless. Kita hidupin. Oke, ini di start juga langsung nyala, jadi nggak pakai panjang untuk start paginya. Jadi menunjukkan bahwa mesin ini masih bagus, tidak ngobos. Dan juga glow parknya juga masih bagus semua. Nah, ini indikator tadi waktu di start nyala semua, kemudian setelah mesin nyala indikator mati semua. Jadi masih oke, masih apa namanya, tidak ada error di indikator. Di situ juga lampu otomatisnya masih jalan, jadi kalau misalkan pertama kali dihidupin lampunya otomatis nyala. Oke, kita hidupin dulu AC-nya biar nggak panas. Kita mulai dari setirnya. Di sini setirnya masih bagus, paling ada sedikit apa namanya mengikis di sebelah atas ini, mungkin karena pakai kunci stang.
masih bagus juga, tidak ada yang sobek. Setirnya masih oke, kilometer 68.000, service record di 39.000. Oke, bagian kanan di situ ada retract, sudah upgrade retract juga, retractnya masih berfungsi. Kemudian ada electric mirror juga, ini juga cerminnya spionnya masih asli, ada tulisannya. Electric mirrornya masih jalan semua, kanan kiri masih oke. Kemudian ada tombol lampu di sini untuk level lampu, tempat kartu. Kemudian ada laci juga di situ, ada laci penyimpanan. Kemudian yang di sebelah kanan seperti di sini ada speaker, ada seperti Twitter ya. Kemudian di sebelah kanan seperti biasa ada central lock. Central locknya masih berfungsi, power window-nya masih berfungsi semua, keempat-empatnya masih lancar, tidak ada kendala. Keempat-empatnya masih lancar semua. Oke, dan door trim ini udah diganti bahan semi kulit, jadi udah bukan aslinya lagi, tapi masih bagus bahannya. Oke, kemudian di setir ini dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Nanti kita coba cruise controlnya pas test drive. Kemudian di sini untuk power button untuk untuk tape ya, untuk tape untuk audio di sini. Dan di sini udah pengontrol untuk AC juga, untuk arah AC dan juga fan, kecepatan fan. Kita kecilin dulu fan-nya. Oke, di sebelah tengah sini sudah ada audio pakai Android. Dia cangkangnya juga sudah diganti, jadi rapi. Ini cangkangnya ini ganti, tapi cangkang aslinya masih ada. Nanti juga bisa dipilih mau pakai aslinya atau tetap pakai yang Android ini. Kemudian di tengah sini ada jam. Kemudian ada tombol untuk rear AC, untuk AC belakang. Kemudian hazard, AC belakang masih hidup semua. Dan di bawah sini ada MID display. Di MID displaynya bisa disetting untuk average pemakaian. Di situ 10 liter per 100 kilo, artinya 110 termasuk irit untuk mesin 2000 cc. Kemudian sisa pemakaian bensin 184. Kemudian di sini juga AC-nya sudah dual zone, jadi kanan kiri bisa beda temperatur. Di sini juga AC-nya menunjukkan navigasi. Kita sedang menghadap ke selatan, south, east, west. Kemudian ini menunjukkan untuk panel AC-nya, arah AC dan juga kecepatan blower AC di sini. Bawahnya ada laci penyimpanan, kemudian tombol AC, dual zone, kanan kiri. Kemudian di sini ada tombol transmisi. Kita cek transmisinya masih bagus, tidak ada delay ataupun jeduk. Jadi masih smooth banget transmisinya. Kemudian di R juga masih oke, tidak ada jeduk. Kita gede lagi, aman, tidak ada jeduk. Kemudian kita coba Triptronicnya, juga masih jalan. Di situ kita geser ke kiri, kemudian di panel dashboard muncul angka 1. Plusnya ke depan dia muncul angka 2. Kemudian minusnya ke belakang, dia kembali ke gigi 1. Oke, untuk maticnya masih normal semua, tidak ada jeduk. Lanjut ke bagian belakang sini, ada laci penyimpanan yang sudah cukup besar karena parking brake-nya udah elektrik. Jadi di sini tidak ada ruang untuk handbrake. Jadi nggak space-nya bisa dipakai untuk laci seperti ini. Ada untuk botol penyimpanan dan bisa dibuka. Di situ masih sangat luas sampai ke belakang. Di sini ada handrest dan juga laci. Ya, lacinya cukup luas juga, bisa dibuka. Kemudian jok ya, jok sudah diganti dengan yang model semi kulit seperti ini. Kemudian di sebelah kiri, agak berbayang, ada laci juga. Di situ juga buku manual, buku servis masih komplit semua. Kemudian di sini BPKB, juga STNK
juga kuncinya sudah masih lengkap. Ini kunci aslinya, kemudian ini kunci keylessnya. BKB, faktur, semua masih komplit. Tangan pertama. Di sebelah atas seperti biasa, di situ ada kaca dan ada lampu. Di sebelah kiri juga ada kaca dan ada lampu. Di sun visor, kemudian ada laci untuk kacamata juga. Kemudian ada lampu juga di sini 2. Kemudian plafon masih sangat bersih banget dan juga tidak ada turun. Jadi Captiva biasanya penyakitnya plafonnya turun, ini masih bagus banget dan tidak ada turun. Oke, oh iya, di depan sini juga ada laci tambahan lagi untuk menyimpan barang. Jadi banyak sekali lacinya. Di situ ada power outlet, tadi ketinggalan power outlet. Oke, cukup ya sepertinya untuk bagian interior. Nanti kita langsung coba test drive. Oke, kita lagi di tol Jagorawi, ini dari Bogor. Kita mau test drive Captiva 2014 FL2 ini. Jadi tadi pagi kan udah kita tes untuk starter paginya, dia langsung, jadi nggak 2 atau 3 kali, berarti mesinnya masih bagus, nggak ngebos, nggak ada indikasi ngebos. Nah sekarang untuk yang kedua ini kita tes untuk tenaganya. Nah untuk tes tenaga ini memang sebenarnya harus dites sendiri ya. Jadi kalau saya ceritain sebenarnya kurang bisa ngerasain, tapi harus dites sendiri. Jadi kalau untuk yang berminat bisa nanti saya bebas untuk test drive di tempat kami, bebas bisa di test drive di tol. Jadi untuk ngerasain tenaganya. Nah ini saya coba tes ya. Ini hentakannya langsung dari 0 langsung ke 80, langsung cepet banget ya. Nah seperti itu. Jadi dia ada hentakan gitu. Jadi apa? Tenaganya masih powerful, jadi nggak ngobos. Nah jadi kecepatan dari bayar tol kemudian ke 80, dia masih sangat responsif ya, sangat powerful. Jadi ini mengindikasikan bahwa mesin tidak ngobos. Oke, dan di sini juga kita bisa, jangan lupa pada saat berkendara juga cek temperaturnya. Jadi temperatur dia untuk Captiva harus di bawah dari garis tengah. Nah kebanyakan kasus ngobos terjadi karena kita lupa cek temperatur, ada kendala di cooling system, kemudian mesin ngejam. Nah kemudian ngobos, harus turun mesin. Ini kaki-kaki juga masih enak, di jalan tol juga nggak ada bunyi-bunyi. Ban juga pakai duller tapi nggak terlalu berisik, jadi masih sangat nyaman. Ini kita di kecepatan 90 ya sekarang karena agak padat, di kecepatan 90. Dan di sini juga udah ada feature cruise control. Ini feature cruise controlnya masih berfungsi, jadi bisa kita aktifkan di kecepatan 80. Ini bisa aktif feature cruise controlnya. Sebentar. Nah, jadi kita aktifkan feature cruise controlnya. Nah, di situ akan ada tanda saya rem tadi. Oke, ulang. Jadi ini kita aktifkan. Nah, di situ ada tanda bahwa cruise controlnya masih berfungsi. Oke, jadi yang feature cruise control tadi juga sepertinya tambahan untuk tipe dari barunya. Jadi bawaan dari Captiva yang seri FL2 ini ada yang udah ada cruise control, ada yang belum. Kalau yang punya saya ini udah ada cruise control. Oke, nanti kita akan tes, lihat, berhenti sebentar, kita akan lihat dipsticknya ada muncrat oli, ada asap atau enggak. Oke, kita udah exit di tol Nagrag tadi dari Bogor, menempuh jarak sekitar 40 kilo. Ini temperatur juga pastinya udah di temperatur kerja, temperatur setengah kurang. Jadi mesin udah panas. Sekarang kita mau cek untuk dipsticknya.
tadi kita udah cek untuk dipsticknya, tidak keluar asap dari dipstick, aman. Kalaupun keluar juga mungkin karena keluar tipis itu masih wajar, asal tidak keluar yang seperti orang nge-vape gitu ya, yang tebal gitu dan warna hitam. Jadi keluar tipis masih aman. Nah tadi kita lihat tidak ada keluar asap. Jadi mobil ini alhamdulillahnya masih aman dari ngobos. Oke, sekian dulu review dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.